Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Fania dengan NIM 212410102014. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan video mengenai tugas dari PBU tatap muka, yaitu mengenai CRUD. Baik, saya akan share screen. Sebelumnya di sini saya akan menunjukkan tugasnya. Ini adalah penunjukan untuk tutorialnya sendiri. Jadi yang dibutuhkan di sini itu kita membutuhkan Visual Studio, dengan C# di dalamnya, lalu kita juga membutuhkan untuk menginstal beberapa hal. Jadi kita perlu menginstal ke Visual Installer. Mohon maaf, di sini saya sedikit nge-lag ya. Nah, ini saya akan buka Visual Studio Installernya. Oke, jadi seperti ini. Kita akan melihat modify-nya. Ini sudah saya update ke versi yang terbaru ya. Jadi di sini kita lihat ada ASP.NET and Web Development, jadi kita ketik ini. Lalu kita centang bagian Net Framework Project and Item Templates dan juga additional project templates, seperti itu. Lalu nanti bisa diinstal saja, tapi karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini 0 bytes gitu. Lalu jika sudah, nanti akan terinstall dan kita bisa mulai menggunakan ini. Jadi cara pembuatannya itu yang pertama kita membuat sebuah project baru, namun di sini kita menggunakan ASP.NET. Baik, saya perbesar terlebih dahulu biar kelihatan. Nah, di sini jadi kita menggunakan ASP.NET Web Form Site. Jadi di sini saya menggunakan itu. Lalu kita kasih nama bebas dengan nama apa saja. Di sini saya membuatnya dengan nama Amanda. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke sesi yang pertama. Jadi yang pertama yaitu ini saya perkecil lagi ya, biar tampilannya jadi lebih jelas. Yang pertama di sini kita akan menuju ke bagian insert. Jadi yang pertama kita lakukan itu dari saya sendiri, saya izin geser ini. Kalau dari saya sendiri, di sini ada Amanda website, lalu kita klik sebelah kanan, lalu kita ketik add di sini, pilihan add ada add new item, lalu selanjutnya kita ketik web form. Ini sebagai perumpamaan saja karena saya sudah membuat 4 partnya, jadi ini sebagai contoh. Baik, lalu selanjutnya di sini, mohon maaf, saya sedikit bad flow ya. Cacat saya. Jadi mohon maaf, saya akan melanjutkan. Jadi saya lanjutkan, saya izin share screen terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya, di sini saya akan lanjutkan. Di sini sudah ada contoh dari codingan yang telah disediakan, jadi kita tinggal copy saja semuanya ini, tabel ini. Misalnya saya copy ya ini ya, aduh maaf, ini sedikit susah. Nah ini misalnya kita copy, lalu kita masuk ke bagian yang tadi. Nah di default ini kita ketik yang ada di sini, ini kan ada div di line ke-11, lalu kita ketik enter, lalu paste. Nah seperti ini no line issues. Ini di yang sudah saya bentuk tadi namanya default 2 ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan dari insert yang sudah saya buat. Jadi insert yang ini. Jadi saya sudah memasukkan yang tadi itu ke dalam sini, nih, div. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang di sini. Jadi kan di sini ada insert ya.
Lalu nama file yang tadi, insert ini kita ketik bagian panahnya, di bawahnya nanti akan ada yang ini. Ini tuh bagian insert and update ASPX, dan di sini tuh ASPX.js, sementara yang ini tuh insert and update ASPX, jadi itu beda. Ini sama halnya seperti default 2, kalau misalnya kita lihat di sini ada default 2, default 2 ini tuh ada 2 juga, nah ini ada yang JS juga, seperti itu. Lalu saya akan lanjutkan, untuk yang selanjutnya kita memiliki codingan yang kedua. Jadi di sini kita akan copy yang bagian protected ini, protected void hingga bagian bawahnya. Lalu jika sudah selesai di copy, kita akan paste di bagian sininya. Lalu ini bisa dihapus, protected void yang ini bisa dihapus. Seperti contohnya saya sudah melakukan hal itu di sini. Jadi ini saya sudah protected void bagian button insert-nya. Jadi ini digunakan untuk insert sebuah data seperti ini. Lalu jika sudah, nanti akan ada beberapa opsi yang muncul. Namun sebelumnya di sini kita membutuhkan yang namanya Postgre. Postgre admin ini dibutuhkan untuk menghubungkan dari data ini itu menuju ke sini. Jadi di sini kita gunakan using system data dan using mpg SQL. Kita bisa mendownload bagian npg SQL-nya, bisa melihat di bagian atas tutorialnya. Tapi karena saya sudah dulu, jadi saya tidak bisa menunjukkan caranya. Seperti ini bisa digunakan. Jadi, jika kita sudah mempunyai opsi yang tadi, berarti kan kita sudah mempunyai database di dalam Postgre ini. Kita sudah membuat sebuah tabel dengan nama employee, dengan atributnya masing-masing, yaitu employee ID, employee first name, employee last name, employee email ID, dan ini adalah insert-nya. Lalu ini select-nya. Ini sebelum ini ya. Ini seperti ini. Lalu selanjutnya di sini setelah dipaste ke bagian sini, jangan lupa untuk menambahkan hal ini. Jika tidak, ini tidak akan bisa. Lalu saya lanjutkan, di sini ada beberapa hal yang perlu dihapus, misalnya jika kita sudah mengcopy bagian yang atas tadi ini ke dalam yang di sini, protected ini, jadi kita perlu menghapus beberapa hal seperti ini. Jadi kita hapus selain bagian configuration manager connect ini tidak perlu dimasukkan. Baik, kita lanjutkan lagi ke insert-nya. Jika sudah, di sini akan muncul beberapa hal, namun kita akan mengkonekkan dari akun Postgre kita ke dalam visual di sini. Jadi kita cari nama host-nya, username-nya sendiri, password dari PostgreSQL kita, dan nama database-nya. Itu bisa dicek di PostgreSQL-nya. Di menu di sini ada properties jika kita ngetik ini. Lalu jika kita sudah terhubung dengan ini, kita tinggal menggunakan insert into employee, yaitu tabel employee, kita masukkan atributnya. Lalu ini yang akan bisa diakses nanti. Lalu jika sudah, kita ini sudah tersedia ya. Jadi seperti maksudnya kita mempunyai atribut ini dan values-nya akan dianggap ini gitu. Nah, jika sudah, kita akan coba menjalankan programnya. Mohon maaf, ini sepertinya ada error ya. Nah, ini di bagian sini kita hapus saja ya, karena ini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita akan menjalankan yang di sini lagi. Karena tadi saya sudah menunjukkan beberapa yang sudah dijelaskan ya, jadi kita langsung masuk saja ke bagian insert, update, dan menu CRUD lainnya. Baik, ini karena tidak diperlukan mungkin bisa dihapus saja. Ini akan mengganggu jalannya programnya.
Nah, kita akan terhubung ke dalam sebuah website. Nah, jadi di sini ada, atribut yang sesuai. Jadi kita misalnya masukin di sini, 03. Jadi, employee first name-nya itu nanti jadinya misalnya, Amanda, lalu last name-nya Fania. Lalu untuk email ID-nya misalnya 1234, lalu kita ketik insert. Nah, ini di sini ada data Vinsate, lalu kita bisa, menuju ini, lalu kita select from employee. Nah, ini sudah diperbarui, di sini ada Amanda Fania 1234. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk bagian menu yang lainnya, di sini ada select. Select ini untuk menampilkan, jadi sama seperti sebelumnya ya, lalunya juga sama, kita bisa mengikuti tutorialnya saja di sini. Ini yang dimasukkan ke dalam div-nya, lalu ya setelah itu, bisa dilanjutkan lagi seperti yang lainnya gitu. Ini untuk div-nya, lalu ini untuk bagian yang protected-nya, seperti itu. Untuk bagian yang, ini XPSCS itu pakai yang ini. Sangat persis ya, kita bisa lihat ke bagian select-nya ini, eee, ada menu untuk menghubungkannya juga, namun di sini kita hanya perlu memasukkan fungsi dari Postgre-nya yaitu select bintang from employee. Lalu ini, bagian yang AXPS-nya. Jika sudah, coba kita jalankan untuk bagian select-nya. Nah, ini langsung bisa ketik select all data, jadi di sini akan menampilkan data-data yang sudah kita masukkan, yang sudah kita inputkan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian yang update. Jadi di sini update, dijadikan satu dengan insert, mereka saling berhubungan ya, karena yang kita masukkan itu, berhubungan untuk di-update, untuk berbarui datanya gitu. Jadi di sini kita tinggal mengcopy bagian atasnya, lalu kita paste di bagian bawahnya persis, dan di sini kita tinggal menggunakan update, update employee, set employee, first name-nya, atributnya, tapi di sini kayak, employee first name dengan disesuaikan dengan ininya. Jadi yang first name sama dengan F name, yang last name sama dengan L name, gitu. Lalu yang di terakhir kita tambahkan, where employee ID itu sama dengan yang at ID. Jadi kita ini ditaruh di belakang gitu. Kita jalankan mungkin, kurang mengerti ya jika saya jelaskan di sini, tapi kita akan paham jika, mmm, menjalankan programnya secara langsung. Baik, di sini sudah ada menu update. Misalnya di sini, yang dimaksud dengan kenapa ID-nya ditaruh di belakang, jadi employee ID-nya dijadikan tumpuan yang mana yang bagian di-update. Nah, kalau kita lihat di select data itu kan ada 2 dan 3, yaitu Wood dan Amanda. Misalnya saya mau memperbarui yang, ID 2, kita mau ganti nama Wood misalnya jadi Wood, terus, employee last name-nya itu jadi Kayu. Emailnya dari 1101 kita buat jadi 12345. Kita ketik update, data have been saved, terus habis itu kalau sudah kita bisa melihat di bagian sini. Nah, ini sudah diubah ya. Wood, kayu 12345. Baik, jika sudah selesai, untuk yang menu terakhir yaitu untuk yang delete. Yang delete ini, sama seperti yang lainnya namun lebih simpel aja ya. Nah, ini SPXS-nya. Jadi sama seperti fungsi-fungsi yang sebelumnya, di sini sudah dikasih, bagian kodenya. Ini untuk bagian yang di sini. Lalu untuk yang di bawahnya itu untuk bagian yang, oh mohon maaf salah ketik.
untuk bagian yang di sini. Nah, ini sudah. Namun, perbedaannya di sini itu terletak di sini, delete from employee, where employee ID itu sama dengan ID-nya gitu. Lalu di sini delete-nya juga di bawahnya itu, saling bersambungan dengan, select-nya gitu. Jadi di sini tuh btn select klik, kalau yang di sini kan untuk delete klik gitu. Jadi dia itu nanti, fungsinya itu, delete sama select itu jadi kalau misalnya kita menunjukkan itu datanya dulu itu kita kita sambungkan dengan delete ya. Jadi kita tunjukkan dulu datanya, lalu kita hapus, lalu kita, tunjukkan lagi datanya dengan menggunakan select, gitu. Baik, saya akan menjalankan di sini. Nah, yang ini yang saya maksud, jadi kita bisa menunjukkan datanya dulu, lalu misalnya kita mau ngapus dengan ID yang nomor, 2, kita ketik delete, nah ini kan sudah kehapus, nanti di-select akan habis, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan berhubungan. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai materi CRUD praktikumnya, mmm, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.